Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah sholat maghrib Masjid Ruqwah, alhamdulillah di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya untuk kita semua. Sehingga kita bisa bermuajahah, berkumpul di majlis yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya dan untuk kita semua. Mudah-mudahan panjenengan yang hadir diberikan kelimpahan rezeki oleh Allah, diridhoi langkah-langkah kita, yang dan terpenting mudah-mudahan di akhir hayat kita ini dicatat sebagai orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di malam hari ini saya ingin membacakan potongan ayat yang ada di surah Yasin. Ayatnya itu wa nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharihim. Wa nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharihim, dan kami hidupkan orang yang sudah meninggal itu, wa naktubu ma qaddamu wa atharihim, dan kami catat apa yang telah dikerjakan mereka ketika di dalam dunia. Sekali lagi, ini potongan surah Yasin para jemaah sekalian. Saya ulangi lagi bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi kalau Allah sudah memanggil kita alias telah meninggal, yang akan berjalan pahalanya itu yang kita tahu selama ini adalah amal jariyah. Mungkin sering disebut dan sering dibacakan oleh beberapa ustadz mubaligh dalam sebuah hadis bahwa ketika orang meninggal, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salatin, bahwa ketika anak Adam, ya berarti kita Pak, manusia ketika meninggal itu terputus amalnya, terputus pahalanya. Jadi sudah nggak bisa sholat lagi, udah nggak biasa puasa lagi, berarti dia tidak akan pernah menambah pundi pahala dari sholatnya, dia tidak bisa menambah pahala dari zakat, dari puasanya, dia sudah tidak bisa menambah pahala dari umrohnya,
atau mungkin dari hajinya. Kecuali 3 yang terus mengalir, kata Allah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah? Banyak, Pak. Bukan hanya panjenengan nyumbang masjid, nyumbang sesuatu yang bersifat materi ataupun non materi, itu tetap akan menjadi pahala yang penting dalam konteks kebaikan. Contoh, kita nyumbang paving yang ada di samping kita. Maka selama paving itu dimanfaatkan oleh umum, oleh kemaslahatan ummah, maka orang yang masih hidup maupun yang telah meninggal, maka dia akan mendapatkan manfaat pahala dari apa yang telah diperbuat. Paving yang ada di, bukan hanya disumbang ke masjid ini, Pak. Amal jariyah bukan hanya panjenengan beli Al-Qur'an, dah. Atau kita nyumbang paving untuk jembatan misalkan. Walaupun yang lewat jembatan itu tidak pergi ke masjid, tapi itu manfaat untuk kemaslahatan orang umat dan itu kebaikan orang, maka dia, orang yang nyumbang itu tetap akan mendapat pahala selama sepanjang jalan dan jembatan itu dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi tidak harus bahwa yang namanya pahala jariyah itu adalah yang bersifat kita nyumbang ke masjid, nyumbang ke madrasah. Itu semuanya baik, amal jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Mungkin kita tidak punya harta untuk disumbangkan ke masjid, kita tidak punya kelebihan rezeki untuk disumbangkan ke paving. Yang kedua minimal, kalau panjenengan punya ilmu, maka amalkan ilmu itu. Maka selagi ilmu itu diamalkan dan diajarkan kepada orang lain yang mengamalkan, kita juga mendapatkan pahala. Ilmu, ya mungkin saya kapasitas di sini diberikan kesempatan untuk kita belajar dan menyampaikan ilmu, dan kita harapkan ilmu yang disampaikan oleh para ustadz yang ada di kajian malam Ahad dan malam Senin ini bisa menjadi jariyahnya, sehingga kita ketika meninggal jariyah itu terus berjalan. Yang ketiga adalah anak yang berbakti, yang mendoakan kedua orang tua. Dan itu sudah sering disampaikan. Panjenengan tidak punya ilmu mungkin, aku tidak kelebihan harta, maka didik anak kita untuk menjadi anak yang baik, anak yang berbakti, yang bisa menjadi anak yang soleh, yang bermanfaat untuk kedua orang tua, yang bermanfaat untuk kepada orang lain. Selagi anak itu bisa mengamalkan ilmunya, walaupun bukan kita yang mengajarkan, ya, mungkin kita tidak bisa mengajarkan Al-Quran, mungkin kita tidak bisa mengajarkan Al-Fatihah, kita tidak bisa mengajarkan kebaikan-kebaikan, tapi dengan kesadaran kita kirim anak kita itu ke madrasah, kita kirim anak kita itu ke TPQ, kita kirim anak kita itu ke pondok, kita kirim anak kita ke sekolah. Maka selama anak itu memanfaatkan ilmunya, maka orang tuanya juga akan mendapatkan pahala. Tapi ternyata di balik itu, selain amal jariyah, ternyata juga ada dosa jariyah. Hati-hati, kalau tadi amal jariyah bersifat kebaikan, tapi juga ada yang namanya dosa jariyah. Kalau yang tadi 3 pahala jariyah, ya, ada juga pahala dosa jariyah. Ini yang perlu hati-hati. Maka selama dosa itu diperbuat oleh orang lain, maka kita walaupun sudah meninggal, walaupun tidak berbuat dosa itu, kita juga akan mendapatkan dosanya juga. Ini yang perlu hati-hati. Jadi selain ada pahala jariyah, di situ juga ada dosa jariyah. Bagaimana artinya dari konsep dari dosa jariyah ini? Sederhananya adalah bahwa dosa jariyah adalah dosa yang efeknya terus berlanjut walaupun pelakunya sudah tidak ada di dunia ini. Walaupun pelakunya mungkin dia tidak berbuat, sudah berhenti dia berbuat, tapi karena efek dia memberikan contoh kepada orang lain, maka walaupun dia tidak berbuat, dia walaupun dalam keadaan tidur atau mungkin sudah meninggal, dia tetap akan mendapat pahala persis seperti tadi pahala jariyah. Kalau yang ini dosa jariyah, ini mirip dengan pahala jariyah yang tadi itu, Pak, ya. Hanya saja mengalirnya bukan kebaikan, tapi mengalirnya adalah
keburukan. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam hal yang ini. Dosa tetap tercatat selama ada orang lain yang terus terdampak dan terlibat dalam dosa itu. Ngeri sekali, Pak. Ngeri. Kalau kita sampai ada dalam kategori pencetus dari dosa jariah itu. Meskipun istilah dosa jariah ini mungkin tidak disebut dalam Al-Qur'an, tapi ayat yang kami sebutkan tadi, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, itu cukup menjadi isyarat bahwa ada amal jariah, juga ada menjadi dosa jariah. Karena di dalam surah Yasin ya yang tadi ayat 12 itu tidak menyebutkan, hanya mencatat apa yang telah dikerjakan dan bekas-bekas yang ditinggalkan, Pak. Apa itu bekas yang baik atau bekas yang buruk. Jadi kalau seseorang pernah berbuat jalan menuju keburukan dan orang lain terus mengikutinya, maka orang itu terus akan menerima akibat dari perbuatan itu. Dosa jariah terus akan mengalir walaupun kita sudah wafat. Lalu apa bentuknya? Misalkan ini contoh. Yang pertama di antaranya contoh dosa jariah, menyediakan sarana untuk berbuat maksiat. Menyediakan sarana untuk berbuat maksiat, seperti menyediakan tempat, alat, atau akses bagi orang untuk berbuat dosa, meskipun tidak ikut secara langsung, tapi dia memberikan fasilitas tempat, fasilitas alat, atau akses bagi orang untuk berbuat dosa, meskipun dia sendiri tidak berbuat dosa itu. Contoh, memproduksi konten negatif. Di zaman media sosial seperti ini, dia punya seorang YouTuber misalkan, TikToker atau selebgram, ya, maka orang yang menyediakan itu, walaupun selebgram, TikTok itu termasuk barang yang haram, yang mubah, ya, tidak ada hukumnya, tapi memproduksi konten negatif, memproduksi seorang TikToker, misalkan dia bikin konten video yang tidak menutup aurat, vulgar. Terus dia bikin video vulgar itu yang tidak menutup aurat itu, dia upload di Instagram, dia upload di TikTok, dia upload di YouTube. Dia sudah berdosa karena menampakkan auratnya. Dosanya terus mengalir, Pak, Bu. Jadi bukan di YouTube-nya ya, yang bikin kontennya. Walaupun orang ini tidur bahkan meninggal, selama konten itu dilihat oleh orang lain, ini apalagi perempuan ya, dilihat oleh orang lain, auratnya dilihat orang lain, beribu-ribu orang melihat, beribu-ribu berjuta-juta orang melihat, maka disitulah dia juga mendapatkan dosa dari konten yang dia produksi. Ini biasanya sekarang adalah perempuan-perempuan bikin konten-konten yang tidak mendidik, bahkan konten-konten yang menjurus kepada kemaksiatan. Maka itu akan menjadi pahala dosa jariah. Walaupun dia dalam keadaan tidur, dia nggak berbuat apa-apa, hanya sekali dia mengupload konten negatif atau pornografi atau porno aksi, maka selama orang banyak melihat dan menonton tayangan-tayangan itu, maka dia menjadi cambuk, dia menjadi tambahan dosa jariah buat dia, walaupun dia sudah berhenti. Maka hati-hati ketika orang itu sudah terjebak di dalam hal-hal semacam itu. Di zaman yang sudah canggih seperti ini, Bapak Ibu sekalian, sudah tidak susah lagi, sudah tidak sulit lagi kita menonton hal-hal yang berbau porno aksi. Perempuan sudah semakin murah sekarang, Bapak. Bahkan kata teman saya, pahanya seorang perempuan itu sudah lebih murah, lebih mahal pahanya ayam sekarang.
Kalau kita ingin menikmati pahanya ayam, itu harus disembelih dulu, Pak. Iya kan? Setelah disembelih, tidak cukup disembelih, harus dikuliti kulitnya, pakai air hangat. Tidak cukup, harus dipotong-potong, baru kita bisa melihat menikmati pahanya ayam. Tapi sekarang menikmati pahanya seorang wanita cukup klik modal pakai data, sudah melimpah ruah di situ. Naudzubillah min dzalik. Itu bagi mereka yang mungkin sadar, Pak. Oh, saya nanti mungkin hari ini saya berbuat demikian, nanti akan bertobat. Bisa jadi dia bertobat, tapi pahala dosa terus akan mengalir selagi itu masih dilihat oleh laki-laki selain muhrimnya dia. Contoh memproduksi aplikasi judi online. Dia menciptakan aplikasi sebagai judi online. Selagi orang itu masang judi online, maka yang memproduksi aplikasi judi online itu akan terus mendapatkan dosa jariyah, walaupun dia sendiri tidak ikut masang. Ini, Pak. Tapi insya Allah di majelis ini tidak ada yang kayak begitu. Ya. Sekali lagi, mengajak, menyediakan sarana, memfasilitasi orang untuk berbuat maksiat, maka disitulah juga akan mendapatkan dosa walaupun dia sendiri tidak berbuat. Selanjutnya, apa yang bisa menjerumus kepada dosa jariyah? Kalau yang tadi menyediakan sarana untuk maksiat. Yang kedua, mengajak orang untuk berbuat dosa. Ketika seseorang dengan sengaja mengajak dan mengajarkan perbuatan dosa dan orang itu yang diajak masih melakukannya, maka dosanya juga ikut mengalir. Contoh, Pak. Contoh diantaranya, panjenengan atau kita sendiri mengajak orang lain untuk berbuat dosa, memberikan contoh, misalkan, walaupun kita tidak ikut berbuat dosa, memberikan contoh, maka orang lain yang ketika kita berikan contoh dosa itu, berbuat dosa itu, walaupun kita nggak berbuat, maka kita juga termasuk orang yang mendapatkan dosa jariyah. Contoh lagi, Bapak Ibu sekalian, ini walaupun mungkin sudah kami sering ceritakan, pernah dengar pusat prostitusi di Surabaya? Pernah dengar nggih? Dulu kita sebut dengan Doli. Ya, pernah dengar nggih, Pak? Pernah dengar tapi nggak pernah mendatangi gitu. Kalau saya pernah, Pak, datang ke sana. Karena dulu ada seorang itu temannya kiai saya dulu, itu ngundang khataman di gang itu, di Gang Doli itu khataman. Karena di situ bukan hanya tempat prostitusi, juga ada rumah-rumah penduduk. Khataman di situ. Khataman mulai jam 8 sampai maghrib dan dilanjutkan dengan haul. Nah, jam 5 kita selesai karena haulnya akan dilanjutkan selesai, dan kami sebagai santrinya pada waktu itu harus ikut haulnya. Ini kan nganggur antar maghrib dan isya, itu luar biasa, Pak. Jadi perempuan-perempuan itu dibajang seperti di etalase itu. Ya Allah, betapa tidak berharganya seorang perempuan pada waktu itu. Ngerti? Sejarah Doli, Bapak Ibu sekalian, ternyata Doli itu adalah seorang PSK juga dulu, namanya Tante Doli. Itu ceritanya begitu, Tante Doli, dia menjajakan dirinya sendiri. Dulu mungkin di zamannya Belanda. Nah, setelah dia udah tua, berarti kan gak laku ini. Nah, dia merekrut anak buah. Jadi rumah yang dia punya itu ceritanya katanya begitu ya, untuk memfasilitasi ya orang pria-pria hidung belang itu, sehingga dia bisa menyediakan anak asuhnya untuk dijual kepada pria hidung belang, namanya Tante Doli, sampai terus berkembang. Jadi rumah yang sederhana yang dimulai oleh seorang yang namanya Tante Doli, sehingga menjadi gang namanya Gang Doli, dan seluruh hampir 90%
di Gang Doli itu adalah bukan asrama ya, apa namanya? Ya tempat ya untuk prostitusi. Gak cukup di Gang Doli, merambah ke yang lain, ke tempat sebelahnya itu Gang Jarak. Di Gang Jaraknya nggak nutut, itu namanya di Putrajaya, sehingga menjadi membesar. Akhirnya apa yang terjadi? Semua Gang Doli itu hampir 90% itu rumah-rumah itu disewakan untuk prostitusi dan di apa ya? Di model seperti etalase, jadi hanya kaca di situ. Itu namanya dosa jariah. Siapa dulu pencetusnya? Pencetusnya Tante Doli. Tante Doli mungkin bukan orang Islam, tapi yang menyediakan parkir, juga yang menyediakan rumahnya itu juga mendapatkan dosa jariah, karena juga menjadi fasilitator terhadap munculnya sebuah kemaksiatan. Jadi Tante Doli itu andaikan orang Islam, Pak, walaupun dia sudah meninggal, dia mendapatkan dosa jariah yang terus mengalir walaupun dia sudah tidak ada di dunia ini. Untungnya Bapak Ibu sekalian, ketika wali kota yang namanya Ibu Risma Maharini itu menjadi wali kota Surabaya, Gang Doli, Gang Jarak dan Putrajaya itu ditutup. Alhamdulillah. Ternyata yang bisa menutup Doli, prostitusi Doli adalah seorang perempuan. Kenapa kok ditutup? Ternyata di suatu malam Ibu Risma ini menyamar jadi masyarakat sipil, Pak. Dia pergi ke suatu rumah yang di situ juga tempat prostitusi. Dia menemui seorang nenek-nenek yang berusia 65 tahun. Ini kan secara akal sehat kan sudah tua tuh. Seharusnya kalau sudah tua kan nggak laku ini. Tapi tanya, dia nggak tahu kalau yang berkunjung itu, yang berwawancara itu adalah Ibu Risma wali kota Surabaya. Mbah, jenengan itu kok masih di sini? Apa ada yang mau kali jenengan itu? Ada yang mau. Jenengan dibayar berapa? Dibayar 2.000 atau 5.000. Loh, siapa pelanggan sampean? Lari-lari SD. Anak SD jadi pelanggannya prostitusi di Gang Jarak dan Gang Doli, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Habis itu si Bu Risma ini langsung tersentak dan bergemuruh hatinya untuk terus beramar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana harus di stop ini? Kalau ini teruskan, maka generasi orang-orang Surabaya akan rusak. Bayangkan Pak, anak SD sudah menikmati prostitusi, naudzubillah min dzalik. Sehingga setelah itu dia bersama pemerintah daerah yang lain, camat, Kapolres, Kapolrestabes, TNI mengumpulkan semua jajaran-jajarannya itu untuk bertekad menutup prostitusi itu. Apa yang terjadi? Risma di suatu hari ketika dia ingin menutup prostitusi, dia pamit kepada anak-anaknya, pamit kepada suaminya, Pak, anak-anak sekalian, saya sekarang akan berjihad di jalan Allah, menutup sebuah kemungkaran. Saya akan menutup prostitusi terbesar di Asia Tenggara yang bernama Doli. Nanti kalau ibu pulang, hanya tinggal nama, tidak boleh ada yang nangis. Dia sudah rela nyawanya, Pak. Sudah rela mati demi berjihad memberantas dan menyetop kemungkaran-kemungkaran yang ada di Surabaya. Alhamdulillah sekarang Gang Doli menjadi sebuah wilayah yang di situ sudah UMKM maju. Bahkan katanya sudah ada TPQ, ada diniyah, bahkan ada pondok pesantren yang ada di Gang Doli sekarang. Alhamdulillah, ternyata sekarang sudah ditutup. Untung ada Bu Risma yang bisa menutup. Jadi Tante Doli sudah, insya Allah sudah stop ya. Tapi ternyata penghuni-penghuninya banyak yang hijrah keluar, bukan hijrah ya, pindah keluar kota. Itu adalah termasuk dosa jariah, Pak. Maka hati-hati kalau kita bisa memfasilitasi orang berbuat dosa, maka termasuk kita ikut andil dan ikut mendapatkan dosanya walaupun kita tidak ikut berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Yang selanjutnya menjadi pelopor dosa, ya tadi sudah saya ceritakan. Orang yang pertama kali memulai satu dosa itu tadi ya, contohnya ini
Akhirnya ditiru oleh banyak orang juga mendapatkan bagian dari dosa itu. Hal itu sebagaimana disebut dalam hadis bahwa siapa yang memulai keburukan, ya, maka dia akan menanggung dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Sama juga barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia juga akan mendapatkan pahala dari orang yang kita berikan petunjuk kebaikan itu. Man dalla ala khairin falahu ajru kamitsli fa'ilihi. Barang siapa yang dia menunjuk kepada kebaikan, menunjukkan kebaikan kepada orang lain itu berbuat kebaikan itu, walaupun kita sudah ikut berbuat, maka kita mendapatkan pahala juga ketik seperti orang yang berbuat. Sebaliknya, barang siapa yang menunjukkan kepada seseorang menjadi pelopor dosa, maka orang yang ikut berbuat dosa karena kepeloporan kita itu, maka kita juga akan mendapatkan dosa itu, seperti yang saya ceritakan tadi. Maka salah satu contoh yang paling nyata, siapakah itu adalah Qabil yang telah membunuh saudaranya, yang bernama Habil. Maka Qabil ini sama Al-Quran dianggap pelopor pembunuhan. Maka bisa jadi ketika terjadi pembunuhan di akhir ini, maka Qabil juga akan mendapatkan dosa pembunuhan itu. Naudzubillah. Qabil sebagai pelopor pembunuhan di antara saudaranya, maka Qabil dipastikan mendapatkan dosa setiap ada pembunuhan yang ada di muka bumi ini, karena sudah diajarkan. Bagaimana cara menghilangkan dosa jariah itu? Sudah kadung berbuat ini, Pak. Mungkin di antara kita sudah pernah berbuat menunjukkan orang lain untuk berbuat dosa. Ya. Bagaimana caranya menghindari? Tentu tidak ada yang membawa beban dosa tanpa henti setelah meninggal, maka ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Misalkan kita sudah kata terlanjur, Pak. Pertama, menjaga lisan dan perbuatan kita. Pertama, menjaga lisan dan perbuatan kita, termasuk menghindari fitnah. Kita nggak boleh memfitnah, Pak. Kenapa? Ketika kita memfitnah orang lain, ini Pak ya, memfitnah orang lain, kita bicarakan kepada teman kita, padahal itu tidak benar, padahal itu adalah fitnah. Dan orang yang kita ajak bicara itu ternyata juga berbicara seperti apa yang kita bicarakan, maka kita juga mendapatkan pahala, karena termasuk pelopor. Maka termasuk untuk menghindari dari perbuatan dosa jariah itu adalah menghindar fitnah, ghibah, dan perkataan yang bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan keburukan. Lisan itu, lisan memang ringan, tapi dampaknya bisa sangat panjang. Sekali lagi, kita membicarakan keburukan orang lain, padahal itu adalah tidak benar, maka kan fitnah ini, Pak. Maka orang yang mendengarkan cerita kita, fitnah kita itu, orang itu juga berbicara kepada yang lain lagi. Orang itu mendapatkan dosa, kita juga mendapatkan dosa, karena kita yang mempelopori fitnah itu. Contoh nyata, misalkan saya ngomong ke Pak Nur, ternyata Mas Didi itu korupsi ya orangnya, padahal nggak korupsi. Ini fitnah kan? Dosa. Karena saya sudah berbicara tentang Mas Faisal dan itu namanya fitnah. Saya ngomong ke Pak Nur, dosa saya, karena saya sudah memfitnah. Ternyata Pak Nur menyampaikan ke Pak Warkadi, saya dengar dari Pak Aziz bahwa Mas Didi Faisal itu adalah sudah korupsi itu di masjid, misalkan gitu. Maka Mas Nur juga dosa, saya juga mendapatkan dosa dari apa yang sudah dibicarakan oleh Mas, karena saya pelopornya. Ternyata Pak Warkadi ngomong ke yang lain juga, ke Pak Sabri. Saya dengar dari Mas Nur bahwa Mas Faisal itu korupsi. Apa sudah? Pak Warkadi dosa, Mas Nur juga dosa, saya juga ikut dosa, karena jadi pelopor fitnah itu. Maka hati-hati dengan pembicaraan yang tidak fakta atau fitnah atau juga ghibah. Hati-hati, hindari itu biar tidak terjerumus ke dalam dosa jariah. Jaga lisan, jaga ghibah dari perkataan yang mungkin ditiru oleh orang lain. Yang selanjutnya,
berbuat baik kepada sesama, itu untuk diantara untuk menghindari. Salah satu cara mencegah dosa jariah adalah dengan mengganti keburukan dengan kebaikan. Misalkan sudah kadung terlanjur, Pak, sudah kadung terlanjur, sudah kadung terlanjur, ya, ajak kepada kebaikan, beri contoh yang baik, tinggalkan warisan yang bermanfaat. Kalau sudah kadung terlanjur, ya pertama ya minta maaf ke Mas Maisal, habis itu mungkin minta maaf juga ke Mas Nur untuk ditarik omongannya. Yang kedua tadi adalah caranya adalah dengan mengganti keburukan dengan kebaikan. Perbanyak amal baik. Barangkali dengan kita memperbanyak kebaikan-kebaikan, memperbanyak pahala-pahala itu bisa menghapus jejak-jejak keburukan, jejak-jejak dosa yang sudah kita tanam. Itu yang kedua, berbuat baik kepada sama. Yang ketiga, jangan menjadi penyebab dosa. Ya sudah, hindari membuat konten yang tadi. Ya alhamdulillah kalau kontennya Nur Ukhuwah official, insyaallah konten-konten yang baik, konten-konten tentang kajian, konten-konten tentang Al-Qur'an, konten tentang kebaikan. Insyaallah Mas Faisal, Pak, yang sebagai tim media itu pahalanya mengalir terus ini, Pak. Nggih. Swear. Ini digaji enggak digaji ini, Pak. Tapi dia semangat untuk membuat konten isi kajian itu. Siapapun yang isi, ada Ustadz Edi Mahmud, ada Ustadz Syahrandi, ada Habib kita yang kita cintai bersama. Setiap malam Senin, kajian-kajian itu bermanfaat. Isi kajian itu setelah ditonton oleh orang banyak dan diikuti oleh orang yang menonton itu, yang mengajarkan mendapatkan pahala, yang memfasilitasi kebaikan itu adalah masjid mendapatkan pahala. Mas Didi Faisal yang menyebarkan kebaikan itu, karena tidak semua orang kan banyak hadir di sini, tapi banyak yang nonton dan juga banyak berbuat kebajikan, maka Mas Didi Faisal juga mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Sebaliknya kalau Nur Ukhuwah Mas Faisal membuat konten-konten yang tidak baik dan itu akan ditiru oleh orang, maka Mas Faisal akan mendapatkan dosa jariah itu. Tapi saya yakin, aku yakin 100% konten-konten yang ada di dalam YouTube, yang ada di dalam TikTok itu adalah konten-konten kebaikan. Dan kita yakin, dan saya sendiri yakin bahwa Mas Dede Faisal juga mendapatkan pahala jariah, bukan dosa jariah. Itu semangat Mas Dede Faisal ya, insyaallah. Terus bagaimana cara menghapus dosa jariah, Pak? Kalau sudah terlanjur, ya kalau tadi menghindari ya. Kalau merasa pernah melakukan kesalahan dan itu berdampak jangka panjang, masih ada jalan untuk memperbaiki. Islam sangat memberi ruang untuk taubat pada kebaikan. Misalkan sudah kadung terlanjur, bagaimana cara menghapus? Yang pertama harus taubatun nasuha. Taubat yang benar-benar dari hati, disertai penyesalan yang mendalam, niat untuk tidak mengulanginya lagi dan memperbaiki kesalahan tersebut jika mungkin. Jadi taubat nasuha itu tadi adalah harus dari hati, menyesal sudah berbuat seperti itu, niat untuk tidak mengulangi lagi dan memperbaiki kesalahan jika itu memungkinkan. Sudah taubat nasuha, hentikan, jangan terus menerus memproduksi menjadi pelopor dosa jariah. Yang selanjutnya adalah memperbaiki dampaknya. Misalkan dulu pernah mengajarkan sesuatu yang keliru, sekarang bisa membuat klarifikasi atau ajakan baru untuk kebaikan, ubah jejak digital yang keliru, hapus konten yang merugikan dan ganti dengan yang bermanfaat. Kalau yang tadi mungkin saya pernah memfitnah Mas Faisal, minta maaf kepada Mas Faisal. Saya datangi itu, Mas Nur, tolong tidak usah disebarkan lagi tentang Mas Faisal karena itu keliru. Pak Nur juga begitu. Siapa yang pernah diajak bicara, minta untuk tidak disebarkan ke orang lain. Itu salah satunya, Pak. Sudah. Tapi yang terpenting adalah minta maaf kepada orang yang pernah kita fitnah. Kalau sudah meninggal, ya sudah tanggung jawab sendiri kalau sudah meninggal orang yang kita fitnah itu. Yang ketiga, lakukan amalkan kebaikan. Misalkan dengan bersedekah, membangun sarana-sarana umum, menyebarkan ilmu yang bermanfaat, atau mendukung dakwah yang positif, hal itu bisa menutup bekas dosa yang mendatangkan pahala-pahala baru.
Misalkan dosa ini terus mengalir Pak, ayo kita datangkan pahala-pahala baru dengan bersedekah, beramal kebaikan, mengajarkan ilmu-ilmu yang baik kepada seorang. Insya Allah itu bisa menghapus dosa-dosa jariah yang kita berbuat. Meskipun dosa itu terasa berat, Islam insya Allah insya Allah tetap akan menerima pintu taubat selagi kita betul-betul bertaubat kepada Allah. Kesimpulan dari kajian hari ini, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, jadi dosa jariah adalah bentuk dosa yang terus mengalir selama dampaknya masih dirasakan, bahkan setelah kematian pelakunya terus akan berdampak. Perbuatan seperti itu menyediakan sarana maksiat, mengajak orang lain berbuat dosa, dan menjadi pelopor keburukan, menjadi pemicu dosa jariah itu. Namun Islam memberikan jalan keluar untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita. Ayo, dengan kajian yang sedikit ini jangan sampai jadi pelopor dosa jariah. Jadilah pelopor pahala yang terus mengalir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasha' wa da'ain la yasma'. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa faratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa damwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.